Perilaku makan saat pandemi juga kita lihat juga mengalami perubahan. Banyak yang melakukan food delivery, padahal sebelumnya itu hanya sekitar 6%. Jadi kenaikannya itu dari 6% itu menjadi 50% sebenarnya. Terima kasih Tommy untuk waktunya. Halo sahabat GoTo, senang sekali saya bisa hadir di acara konferensi Maju Digital. Perkenalkan, saya Rusdi Smantri, salah satu director dari Nielsen IQ Indonesia. Sebelum kita mulai, saya akan coba sedikit share pengalaman saya di sini adalah saya sudah banyak berkecimpung di riset tentang consumer behavior. Dan industri yang saya geluti di sini ini kebanyakan berkaitan tentang e-commerce maupun teknologi company. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share ini berguna untuk teman-teman sekalian. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan coba share sedikit mengenai kondisi pasar dan bagaimana industri F&B di masa pandemi. Oke, dan beberapa topik yang akan kita bahas nantinya di presentasi ini adalah saya akan coba memperlihatkan bagaimana perubahan perilaku sebelum pandemi, kemudian bagaimana kondisi pasar saat ini, kemudian bagaimana peluang-peluang pasar kuliner di Indonesia, dan kira-kira mudah-mudahan nantinya juga kita akan bisa memberikan tips ke teman-teman sekalian, ke sahabat GoTo ini untuk kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu. Jadi presentasi hari ini sebenarnya kami mengkompil dari beberapa studi kami, yakni ada studi makroekonomi outlook 2021, kemudian ada Mall Food Trips, kemudian ada General Food Trips, ada Meal of the Day, kemudian ada studi Clicks 2020. Dan dari semua studi ini kami rangkum jadi satu dan mudah-mudahan apa yang kami share nanti itu akan berguna. Jadi saya masuk ke topik pertama. Di topik pertama ini saya akan coba memperlihatkan perubahan-perubahan perilaku konsumen di sini di masa pandemi. Nah, perilaku yang pertama kita lihat di sini itu terjadi pada perilaku belanja. Kita lihat bahwa semakin banyak yang berbelanja online shopping, itu sekitar 46% di masa pandemik, starting daripada kuartal kedua 2020, dan jika dibandingkan dengan Q1 sebenarnya itu naik 31%. Jadi growth-nya itu luar biasa sekali, persis before dan after pandemic. Nah, kemudian dari mereka yang sudah biasa berbelanja online, 40% juga klaim bahwa mereka akan berbelanja lebih sering. Jadi perilaku inilah yang kita lihat di masa pandemi ini sangat merubah perilaku belanja konsumen, dan tentu saja perubahan ini nantinya kita juga bisa merasakan bahwa ini pastinya adalah opportunity buat kita juga. Dari produk-produk kategori selama pandemi ini sebenarnya ada yang tumbuh dan ada yang turun. Dan kita lihat di sini produk-produk kategori yang tumbuh itu adalah itu bill payment, yaitu kebiasaan konsumen sekarang sudah membayar produk-produk digital atau bayar listrik, beli pulsa, bayar air, itu lewat e-commerce. Kemudian F&B itu juga mengalami kenaikan, personal care seperti hair care atau body soap itu juga mengalami kenaikan. Nah, food services itu juga mengalami kenaikan, terutama food delivery service. Kemudian untuk produk-produk IT dan gadget, khususnya handphone itu juga mengalami kenaikan. Financial product itu juga mengalami kenaikan, khususnya emas dan saham. Nah, kemudian yang mengalami penurunan itu adalah produk-produk kategori seperti fashion, kosmetik, transportasi, dan travel. Perubahan perilaku berikutnya itu yang kita lihat turun drastis itu adalah perilaku traveling, di mana sekitar 70% klaim bahwa selama pandemi kebanyakan konsumen kita itu adalah bekerja dari rumah. Artinya mereka sudah tidak travel ke kantor, jadi semua activity dilakukan dari rumah. Dan 10% itu yang mengklaim bahwa mereka masih akan melakukan traveling, itu baik internasional maupun domestik. Jadi ini penurunan yang sangat drastis kita lihat khususnya untuk traveling. Perilaku makan saat pandemi juga kita lihat juga mengalami perubahan, dan
kita lihat lebih dari 70% selama pandemi itu mereka melakukan aktivitas masak di rumah. Dan di kuartal 1 2020 itu sebenarnya banyak yang melakukan food delivery, padahal sebelumnya itu hanya sekitar 6%. Jadi kenaikannya itu dari 6% itu menjadi 50% sebenarnya. Nah, kemudian beberapa analisis atau observasi kami melihat pandemi sebenarnya menyebabkan perlambatan momentum di usaha kuliner. Padahal sampai dengan tahun 2018 kita bisa dilihat bahwa pertumbuhan unit usaha kuliner selama 7 tahun terakhir itu rata-rata sekitar 10%. Nah, perlambatan ini kita bisa lihat dari sini, kita lihat ada 60% selama pandemi ini itu unit usaha kuliner itu yang kena terdampak karena pandemik. Kemudian penurunan PDB dari sektor F&B, kemudian penurunan PDB di kuartal 2 2020 itu juga minus 5,3%. Jadi memang ini penurunannya yang sangat luar biasa. Kemudian ada 73% juga rumah tangga itu mengalami penurunan pemasukan yang tentu saja ini pasti akan berimbas ke usaha kuliner. Nah, kemudian minus 10% itu terjadi pada penurunan porsi pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan biasanya untuk leisure activity, which is itu sudah mengalami penurunan. Dan tentu saja ini semua menyebabkan perlambatan usaha kuliner di masa pandemi ini. Ini mungkin agak sedikit teknis, tapi ini sebenarnya satu indikasi makro yang sangat bagus untuk kita lihat, di mana pemerintah selalu mengeluarkan informasi mengenai kondisi GDP, yaitu Gross Domestic Bruto. Itu kondisi GDP Indonesia itu sudah kembali positif. Kalau kita lihat di sini di kuartal 3 2021 itu diprediksi sekitar 4-5%. Dan di kuartal 2 kita lihat di sini itu mengalami growth sekitar 7%. Dan kalau kita lihat ditarik mundur sebenarnya GDP growth yang paling tinggi itu terjadi di kuartal 2 2021 kemarin. Apa artinya GDP ini? Sebenarnya GDP ini juga sedikit menunjukkan bahwa kondisi ekonomi kita sedikit mulai pulih, which is kalau ketika sudah pulih mudah-mudahan itu nanti kita akan mengarah ke kondisi yang lebih normal, which is ekonomi akan kembali seperti sebelum pandemik atau lebih baik daripada sebelum pandemik. Nah, apa yang terjadi jika kondisi GDP-nya itu tumbuh positif? Itu artinya konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan, kemudian pengeluaran pemerintah itu juga akan mengalami kenaikan, dan investasi juga mengalami kenaikan. Karena 3 faktor inilah yang selalu mempengaruhi kenaikan GDP. Nah, pertumbuhan GDP ini sebenarnya sangat dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga. Artinya 55% GDP kita itu dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan sekitar 5-6% di kuartal 2 2021. Artinya peranan ini menunjukkan juga potensi buat kita bahwa masyarakat kita selalu tidak bisa menghindari dari konsumsi rumah tangga, dan itu akan selalu terjadi. Dan itulah yang mempengaruhi pertumbuhan GDP kita. Nah, sedikit melihat impact-nya bahwa dengan angka seperti ini sebenarnya menunjukkan kondisi ekonomi lagi menjadi lebih baik, dan di mana ini tentu saja akan memberikan impact secara langsung ke para pemain UMKM, dan di mana masyarakat kita selalu membutuhkan makan, dan kita juga lihat di sini kontribusinya sekitar 50%. Artinya UMKM harusnya memegang peranan penting dalam pertumbuhan ini. Nah, kemudian kita juga lihat indikasi lain, yakni pergerakan positif juga menuju pemulihan, itu selalu kita observe dan kita lihat, dan mudah-mudahan ini bisa mencapai ke titik normal sebelumnya. Data-data apa sih yang menunjukkan itu? Sebenarnya kita juga melihat Consumer Confidence Index di sini, kita juga melihat terjadi pemulihan tingkat kepercayaan konsumen, itu terjadi pada pasca lonjakan wave 2 di Juli sampai Agustus
2021. Itu juga mengalami pemulihan. Kemudian progres vaksinasi ini berdasarkan data terakhir yang saya ambil di awal November ini, progres vaksinasi kita lihat di sini kita sudah mencapai 58% itu sudah mendapatkan dosis pertama dan 36% sudah mendapatkan dosis kedua. Dan kita vaksinasi di sini itu naik 2 kali lipat hanya dalam jangka waktu 1,5 bulan. Dan yang lebih mengagumkan lagi sebenarnya kinerja daripada teman-teman stakeholder yang untuk program vaksinasi ini adalah kita sudah berada di peringkat 6 dunia yang memberikan vaksinasi yang paling banyak. Jadi ini juga poin-poin yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang menuju ke pemulihan. Hal apa lagi yang terjadi? Kita juga melihat tren mobility di sektor retail dan rekreasi. Kita lihat juga dalam 2 minggu terakhir ini, terutama di end of Oktober, di akhir Oktober, itu tingkat mobility-nya itu sudah mengarah ke positif, artinya naik sekitar 4%. Artinya ini juga memberikan impact bahwa masyarakat sebagian mungkin udah keluar rumah juga, udah jenuh, mereka keluar rumah untuk melakukan aktivitas. Nah, ketika keluar rumah untuk aktivitas, tentu saja bisa saja membeli makan atau mereka juga cari makan di luar dari rumah dan sekitarnya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa ada alokasi pengeluaran untuk leisure activity juga mengalami kenaikan, yaitu mencapai 27% porsi pengeluaran rumah tangganya. Jadi kira-kira pengeluaran yang mereka alokasikan untuk leisure itu naik sekitar 8% di kuartal 2 2021. Hal ini tentu saja memberikan indikasi bahwa tanda-tanda bahwa kondisi ekonomi kita semakin ke sini tentu saja akan semakin baik ya. Artinya semua udah mulai berani beraktivitas, artinya jalanan juga bisa dilihat sendiri pasti semakin ramai. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Bagaimana peluang pasar kuliner sih sebenarnya? Yang pertama, beberapa perubahan-perubahan perilaku ini tentu saja ini memberikan peluang bagi kita semua. Bukan hanya memasak, tapi kita lihat juga itu melakukan pembelian makanan itu juga semakin populer di 2020. Nah, yes, memasak itu salah satu agenda utama. Karena kita percaya, hasil survei itu mengatakan memang hampir 100% seluruh rumah tangga di Indonesia itu melakukan kegiatan memasak. Dan kita melihat juga di tahun 2020 kegiatan memasak ini bertambah 2 kali lipat. Nah, kemudian persiapan memasaknya itu kebanyakan dilakukan untuk makan siang. Dan selain memasak, mereka juga sebenarnya melakukan pembelian. Nah, pembelian di sini itu bisa saja membeli makanan yang sudah jadi atau membeli bahan-bahan makanan yang mereka harus gunakan untuk kegiatan memasak mereka. Dan kita lihat di sini pembelian makanan itu paling banyak dilakukan di waktu snacking itu sekitar 70%, itu meningkat 15% untuk waktu sarapan. Jadi pembelian makanan itu tidak terjadi hanya untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam, tetapi waktu snacking juga sebenarnya masyarakat kita juga menggunakan service untuk order snack sih sebenarnya. Jadi kita bisa melihat bahwa sangat banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh konsumen dari sisi untuk membeli makanan, dan ini tentu saja itu salah satu indikator yang baik menunjukkan bahwa peluang kuliner itu akan lebih tinggi. Nah, kemudian yang poin berikutnya ini adalah bertambahnya variasi makanan yang dikonsumsi di rumah. Kalau kita lihat di sini ada 15 tipe makanan dikonsumsi oleh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, kami membagi ke dalam 2 kelompok. Ada yang high penetration, artinya banyak dikonsumsi oleh orang atau oleh konsumen, tetapi frekuensinya itu nggak sering atau misalnya kurang sering. Itu contohnya adalah bakso kuah, mie goreng,
pisang goreng, bakwan goreng, sate, mie ayam, martabak telur, martabak manis, ayam bakar. Nah, tetapi juga ada sekelompok makanan yang sebenarnya banyak dikonsumsi dan sering dikonsumsi. Itu antara lain adalah sayur tumis, sayur sop, nasi goreng, ikan goreng, tempe goreng, ayam goreng, kemudian tahu goreng, telur dadar, kerupuk, dan telur goreng. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah memang menu-menu yang banyak dikonsumsi oleh orang, meskipun ada yang frekuensinya nggak begitu sering. Nah, kemudian kami juga melihat ada beberapa kenaikan, terutama di makanan yang asing yang cukup populer. Yakni kita lihat di sini itu adalah Western food, itu adalah yang paling banyak dipesan, kemudian diikuti oleh Chinese food dan Indian food. Dan ini sebenarnya semuanya ini kita lihat variasi makanan ini itu juga menunjukkan bahwa banyak sekali ya peluang yang bisa kita raih di usaha kuliner ini. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa meluasnya cakupan pembelian itu melalui pesan antar dan online. Kenapa ini bisa terjadi? Itu sebenarnya kita juga melihat penggunaan internet. Dari tahun ke tahun, penggunaan internet itu selalu mengalami kenaikan. Di tahun 2021, penetrasi internet itu di Indonesia sudah mencapai 76%. Dan ini sebenarnya kenaikan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat grafiknya itu naik sekitar 15%. Nah, apa yang terjadi dengan adanya ini? Kita bisa lihat penetrasi food delivery service itu naik menjadi 30%. Kalau kita lihat dibandingkan sebelum pandemi itu naik sekitar 5 kali lipat. Kemudian frekuensi penggunaannya juga mengalami kenaikan. Kalau kita lihat datanya yang ada di studi kami itu naik lebih dari 30%. Jadi artinya semakin sering, 30% lebih sering dibandingkan sebelum pandemi. Dan tentu saja device yang mereka gunakan semuanya itu menggunakan smartphone. Nah, beberapa payment proses yang yang banyak dilakukan oleh konsumen kita itu masih pembayaran masih banyak menggunakan cash, kemudian diikuti oleh e-wallet sebenarnya. Nah, kalau kita melihat data ini sebenarnya ini selama pandemi ini itu food delivery service itu benar-benar mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kita juga melihat peluang lain itu adalah rekreasi kuliner itu juga mulai terjadi seiring dengan kembalinya ke pusat perbelanjaan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di tahun 2018 itu 48% itu rata-rata ke pusat perbelanjaan tuh minimum 1 kali dalam 1 bulan terakhir. Dan biasanya ketika masyarakat kita sudah ke pusat perbelanjaan, sudah bisa dipastikan hampir 100%, yakni sekitar 85% itu melakukan aktivitas makan atau snacking. Dan kalau saya mencoba mengambil data terakhir di bulan Oktober ini, meskipun kapasitas mall kita itu masih dibatasi sampai dengan 50%, tetapi klaim dari operator mall ini itu trafficnya sudah mencapai 35% sampai 45% di bulan Oktober ini. Artinya trafficnya sudah sangat tinggi dan hampir mencapai kapasitas maksimum yang diizinkan sebenarnya. Setelah kita melihat beberapa data-data, fakta-fakta yang sebelumnya, nah ini juga penting bagi kita untuk melihat segmentasi konsumen. Ada berapa jenis sih segmen konsumen kita? Nah, kami mencoba membagi segmen-segmen konsumen itu dengan sosial ekonomi kelas yang kelas atas, menengah ke atas, kelas bawah, menengah ke bawah, kemudian usia muda dan usia tua. Nah, dari studi kami, sebenarnya kami menemukan beberapa segmen konsumen yang mudah-mudahan ini bisa jadi target konsumen bagi teman-teman sekalian. Nah, yang pertama adalah segmen food explorer. Kalau kita lihat di sini,
segmen food explorer di sini itu adalah mereka yang punya karakteristik seperti mereka tuh suka coba-coba dan makanan itu sebagai rekreasi. Dan kemudian ada juga segmen yang cautious indulgers. Artinya mereka itu menganggap makanan itu sebagai rekreasi adalah yang utama. Jadi memang mereka itu makanan itu sesuatu yang sangat sangat diutamakan dan menjadikan makanan sebagai tempat rekreasi sebenarnya. Jadi mencari makanan itu bisa menjadi satu rekreasi sendiri bagi segmen ini. Kemudian ada segmen yang kita sebut social eater. Nah, social eater di sini kalau kita lihat karakternya itu mereka lebih segmen yang lebih menghargai kualitas produk, originalitas, kemudian mereka juga bersedia untuk membayar lebih mahal untuk mendapatkan kualitas yang sangat bagus. Nah, segmen lain itu kita sebut itu namanya glutton. Glutton itu adalah mereka di sini lebih ke segmen yang makan setiap merasa lapar sebenarnya. Dan satu segmen lagi yang kita sebut itu health enthusiast. Nah, di sini ini adalah satu segmen konsumen yang selalu memperhitungkan kandungan makanan dan mereka punya behavior itu tidak terlalu sering coba-coba makanan yang baru sebenarnya. Artinya segmen ini mereka adalah segmen yang lebih menjaga kesehatan. Nah, yang terakhir itu adalah functional eater. Nah, functional eater sebenarnya mereka punya karakter seperti makan sebenarnya untuk menghilangkan rasa lapar dan opsi ekonomis itu menjadi preferensinya mereka. Dan ke-6 segmen ini yang kita dapatkan dari studinya kami. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita membedakan segmen-segmen ini seperti apa? Ini ada di slide berikutnya. Nah, kami mencoba melihat profilnya untuk ke-6 segmen tersebut. Mudah-mudahan ini bisa lebih mempertegas siapa yang harus kita incar sebenarnya. Kami memplot datanya itu, kalau kita lihat grafiknya itu dari muda ke mature, kemudian dari health concern ke carefree eater. Nah, yang pertama itu ada food explorer, seperti yang tadi dijelaskan, itu ada 28%, dan karakternya atau profilnya itu kecenderungannya udah pasti muda, usianya sekitar 18-25, kebanyakan female, dan social economic class dari upper sampai middle class. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah glutton, itu adalah upper middle class juga, kebanyakan laki-laki, dan usianya sekitar 25 sampai 29, dan populasinya itu sekitar 15%. Nah, functional eater ini populasinya sekitar 11%. Kalau kita lihat di sini, skew usianya ini cenderung lebih tua, usia 40 tahun ke atas, dan dia upper middle ACS juga. Nah, ini cautious indulger, kalau kita lihat di sini, mengikuti karakteristik yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini dia kelas ekonominya lebih tinggi. Dia skew ke upper class, female, dan usia sekitar 35 sampai 39 tahun. Nah, health enthusiast ini juga ternyata sangat banyak, sekitar 17% populasinya, dan ini karakter profilnya itu skew-nya ke upper middle ACS, male female, dan usianya di usia yang lebih tua, 46 tahun ke atas. Nah, ini social eater, kita lihat juga populasi social eater ini juga cukup besar, itu sekitar 20%, dan usianya ini juga usia yang lebih tua, 46 tahun ke atas, male female, dan ACS upper. Nah, profil-profil ini hanya bukan profil yang fix ya, jadi ini cuma kecenderungan saja, arahnya ke sana gitu. Dan ini balik lagi ke teman-teman, siapa yang harus kita incar. Mudah-mudahan ini membantu informasinya sesuai dengan jenis makanan kita, atau bagi yang mau membuka usaha, kira-kira bisa juga memilih target mana yang harus kita incar. Nah, di Indonesia, food trips itu identik dengan social time. Jadi kita melihat profil daripada karakter daripada konsumen yang ada di studi kami, lebih dari 60% sebenarnya konsumen mengunjungi fast food atau restoran sebenarnya untuk berkumpul bersama keluarga.
Jadi itu juga bagian daripada social time-nya mereka. Kemudian 64% juga mereka mengunjungi kafe atau kedai kopi itu bersama teman-teman. Kemudian lebih dari 2 kali lipat sebenarnya jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi makanan hasil pemberian keluarga. Jadi di masa sekarang ini ada kecenderungan di mana kita sering mengirimkan makanan ke teman-teman dan itu menjadi satu habit yang baru sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini beberapa yang kita notice ya, dan ini fact yang atau fakta yang sudah terjadi, dan semua pembatasan itu pasti akan memberikan opportunity. Ini beberapa fakta-fakta yang kita kumpulkan bahwa restricted living atau misalnya pembatasan mobilitas karena isu kesehatan, sebenarnya ini apa yang terjadi, ini membuat kita sekarang itu punya namanya satu sertifikasi CHSE, sertifikasi yang tentang cleanliness, health, and safety. Dan bisa dibayangkan sebelum pandemik, sertifikasi ini belum ada. Dan dengan adanya pandemi, jadi bisa dipastikan tempat-tempat yang kita kunjungi itu kalau memiliki sertifikat ini, artinya pasti tempat tersebut, baik restoran maupun hotel itu pasti bersih, sehat, dan aman. Kemudian, nah kita juga melihat apa yang terjadi selama pandemi ini adalah caution in spending. Itu apa yang terjadi, impact-nya itu membuat sebenarnya harga menjadi semakin bersaing. Nah, fakta yang muncul itu adalah kita bisa dilihat bahwa cloud kitchen itu muncul di mana-mana, dan dengan mudahnya kita bisa melihat cloud kitchen itu tinggal buka di satu wilayah yang lain. Dan tentu saja ini pasti akan membuat harga yang semakin bersaing. Nah, kemudian keterbatasan mobilitas itu juga sebenarnya membuat satu opportunity di mana kita jelas-jelas sudah melihat data yang tadi kita sampaikan sebelumnya, itu adalah layanan take away dan online delivery ini juga mengalami kenaikan. Itu juga growth-nya luar biasa. Nah, apa yang terjadi lagi selama pandemi ini adalah kita juga melihat food eksperimental yang terjadi di behavior konsumen itu membuat kita bisa melihat ada tren seasonal menu ya. Jadi menu-menunya yang bisa muncul misalnya pada saat sekarang tuh misalnya apa. Jadi memang udah muncul tren-tren kuliner. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah dengan keberadaan kita yang sering work from home dan berada di rumah, dan tentu saja itu memberikan unsur social time di rumah. Apa yang terjadi? Nah, itu kita bisa lihat hampers dan gifting itu menjadi satu kebiasaan baru, di mana saya percaya teman-teman pasti juga banyak mengirimkan makan atau menerima makanan dari teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah di masa pandemi inilah muncul juga social responsibility. Dan kita juga bisa lihat bahwa banyak sekali menu-menu atau di food delivery service ini itu adalah, atau misalnya dari restoran itu juga menawarkan traktir drivermu. Ini sebenarnya jadi satu kesempatan juga untuk membantu para konsumen ini untuk beramal sebenarnya. Dan dari sini sebenarnya ini juga menjelaskan bahwa setiap keterbatasan pasti akan memunculkan opportunity sebenarnya. Artinya untuk teman-teman sahabat GoTo ini tidak perlu khawatir di mana ada keterbatasan. Kita pasti percaya ini pasti akan membawa opportunity yang baru. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita melihat pembatasan yang terjadi? Next-nya adalah untuk sahabat-sahabat GoTo ini harus melakukan inovasi. Artinya semua keterbatasan yang terjadi itu nggak usah perlu khawatir. Kita harus punya mindset untuk berinovasi, untuk bagaimana kita menghadapi kondisi keterbatasan yang kita hadapi selama pandemi ini. Kemudian next-nya lagi adalah kita harus memastikan, kita harus fokus ke quality dan safety. Kenapa? Karena safety itu juga salah satu kriteria
bagi konsumen ketika dia memilih makan. Artinya konsumen itu akan lebih merasa tenang ketika makanan yang dipesan itu aman, sehat, dan kualitasnya terjamin. Nah, kemudian karena banyak aktivitas-aktivitas stay at home, maka nggak ada salahnya juga kita harus berpikir bagaimana memanjakan mereka-mereka atau konsumen-konsumen yang ada di rumah. Artinya inovasi-inovasi untuk mereka yang ada di rumah, atau misalnya dari sisi menu, dari sisi size, itu juga perlu dipikirkan kepada mereka yang memang masih work from home, artinya masih stay at home lebih lama atau jarang melakukan aktivitas di luar. Nah, yang terakhir untuk sahabat-sahabat GoTo, kalau saat ini belum masuk ke online, tidak ada kata terlambat untuk masuk ke online. Artinya kita bisa lihat bahwa opportunity di online itu sangat besar sekali dan growth-nya itu luar biasa. Dan kita juga bisa lihat bahwa masih ada sekitar 20% itu belum memiliki akses internet. Jadi potensinya tuh masih sangat besar sekali. Yang belum menggunakan food delivery service itu juga masih besar. Demikian materi dari saya. Semoga dapat membantu sahabat GoTo. Sehat dan sukses selalu. Bangkitkan usahamu lewat teknologi digital bersama Gojek, GoTo Financial, dan Tokopedia. Go far, go together.